Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ersa Mianintia dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 10. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Mauswati. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas sosiologi mengenai bab pertama pada semester 1 kelas 12 ini, yaitu tentang perubahan sosial. Nah, pada bab ini, guru sosiologi saya yaitu Bapak Eko Sulistiono memberikan tugas untuk mencari suku yang ada di pedalaman yang sulit untuk melakukan perubahan seiring dengan berjalannya zaman saat ini. Nah, saya akan mengangkat kisah yaitu suku Punan. Sebelumnya, setelah ini saya akan menayangkan atau menampilkan video dari BBC Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan mengutip sedikit tentang apa sih suku Punan, dan suku Punan itu berasal dari daerah mana. Oke, jadi suku Punan adalah sebutan untuk kelompok terakhir di Kalimantan yang menerapkan cara hidup manusia prasejarah, yaitu dengan cara berburu dan meramu di dalam rimba guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya suku Punan ini berburu banyak binatang, contohnya seperti ular, katak, lalu rusa, dan lain-lain. Nah, kalau meramu, suku Punan ini juga mengambil banyak tanaman yang ada di hutan. Mereka ini hidup berpindah-pindah mengikuti siklus migrasi hewan dan juga siklus tumbuhan yang ada di hutan. Nah, suku Punan ini kerap berpindah-pindah bukan semata-mata hanya karena mengikuti siklus alam, melainkan juga untuk menemukan rasa aman dan jauh dari gangguan suku lain. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa nonton video yang ada pada setelah ini yang saya ambil dari BBC Indonesia. Selamat menonton. Saya di mana hutan yang masih ada buah, ada madu, saya mengikuti pohon-pohon yang ada madu. Bermalam dalam setiap satu pondok, saya sampai seminggu, bahkan kembali berpindah lagi seminggu, berpindah-pindah terus. Sehingga musim madu habis. Tapi datang lagi musim buah. Ini saya makan buah torai. Nah, rasanya bagi kami orang Punan itu sangat khas dan bagus sekali. Manyak, artinya manyak kalau bahasa Indonesianya enak. Kehidupan Punan itu adalah hutan. Kalau tidak ada hutan, kehidupan Punan terancam. Dulu waktu ini masih hutan, saya berburu, mengambil buah, berburu rusanya. Nah, sekarang kami di sini tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena sudah dikuasai sawit orang luar. Saya punya anak dan ponaan saya tidak ada yang berpendidikan dan tidak ada yang sekolah. Artinya bisa dapat bekerja di luar. Di mana lagi anak dan ponaan cucu saya mencari makan kalau ke hutan habis dibabati oleh orang luar.
berkeliling Pak. Orang Punan Batu ini tidak menetap karena lahir kita dari nenek moyang, dari turun temurun memang di sini lah, di Sajabanau. Apa Pak ke Tanjung tuh? Ya, pasti ada yang dia kasih. Nah, itu kemampuannya beliau. Apa arti hutan Pak untuk Bapak? Oh, itu tempat penyarian Pak. Itu kalau untuk saya ini makan masam ubi, masam segala binatang monyet-monyetnya. Ada semua Pak. Di Lawang itu ada yang di sungai. Tempat kemarin dulu itu yang enggak harus ada rumah. Nah, inilah ladang saya yang saya tanam sudah mulai dari tahun 2015. Perkiraan hasilnya ini 1,5 ton dan bisa menyanggup menampungkan untuk dalam 2 atau 3 bulan. Tidur. Saya bukan lahir di mana, saya lahir di hutan. Jadi makanya hutan itu jadikan sejarah buat saya. Maupun apa yang terjadi, hidup mati saya dalam hutan, maka khususnya Punan Batu mempertahankan hutan itu dengan cara apapun. Mulai saya tahu sawit sudah masuk di wilayah Punan Batu ini 2015. Pada saat itu perasaan saya itu mulai terganggu dan tidak nyaman. Tapi pada saat itu saya mau berbicara dengan siapa, saya mau datang siapa. Sehingga pelan-pelan ada penambahan orang satu per satu, hari demi hari, tahun ke tahun bertambah terus. Sampai saudara-saudara yang Punan Batu itu datang satu persatu dengan saya bertanya bagaimana hutan dan siapa yang bekerja. Sampai sekarang pun kami banyak mengadu pada orang luar seperti pemerintah desa, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dan belum ada komitmen yang mereka sampaikan kepada kita semeski apapun hasilnya. Itulah alasan saya pelan-pelan berusaha membangun rumah agar bisa menghindari kebabatan dan terus pekerjaan mereka.
Dia aku bilang belum tidak bisa kita kunjung. Amat pas sudah ya. Kalau orang dulu itu aja beras itu biar tidak ada 1 bulan 2 bulan tetap dia makan. Karena masih ada banyak binatang yang Iya, Ya. banyak binatang, banyak ubi. Ubi banyak mati. Tempat lahan orang itu. Setiap hari lah saya ke sana itu ngomong sama dia orang ke sana kan. Tapi tetap aja banyak. Orang Punan itu dibilang Punan Batu itu kalau di batu itu di atas batu itu tidak ada tempat cari berburu. Nah, Kalau di ya, pinggirnya di itu pinggir begitu. ya. Banyak kejadian mereka melahirkan kadang-kadang tidak jadi orang, kadang-kadang habis melahir dia tidak jadi manusia bayinya. Jarang turun ke penggalan kalau dulu. Ada yang keperluan betul itu, Iya. apakah seperti rokok kah, itu aja kalau orang dulu. Bulan-bulan dia tidak turun, mungkin 2-3 bulan baru turun sekali. Kalau sekarang berapa sering turun ke pangkalan, Pak? Dalam 1 bulan ini mungkin 20 kali sudah kita beras. Saya main apa? Ulah PS. Beban utang banyak, begitulah. Makanya kita ini kan menggeser, dapat 1 kubik itu aja ditukar beras sudah, ada yang lain sudah. Baru ikan kamu banyak aja.
memang kita Punan tidak bisa keluar dari hutan. Tetapi saya bayangkan harus ada perlakuan khusus dari pemerintah. Bagaimana cara mengajar dan membantu Punan ini dari hutan, karena memang Punan ini tidak mau dikeluarkan dari hutan, tetapi kalau ada pelayanan dalam wilayah Punan tersendiri, Punan tetap menerima dua-duanya. Punan tetap mempertahankan wilayah, tetap juga ikut zaman kemodernan. Baik, setelah saya menayangkan video dari BBC Indonesia, saya akan mengulas sedikit tentang suku Punan. Jadi, apa sih makna hutan itu bagi masyarakat Punan Batu? Menurut masyarakat Punan Batu, kehidupan Punan itu adalah hutan. Jadi, kalau tidak ada hutan, maka suku Punan itu akan terancam. Nah, dahulu masyarakat Punan masih sering mengambil buah, berburu rusa di hutan, tetapi saat ini sudah tidak bisa karena sebagian hutan itu sudah dikuasai oleh perkebunan sawit oleh masyarakat luar. Nah, mulai mereka tahu sawit masuk ke hutan pada tahun 2015, mereka merasa sangat terganggu dan tidak nyaman. Tapi pada saat itu beliau mau berbicara dan datang kepada siapa itu tidak tahu. Sehingga pelan-pelan penambahan orang satu persatu, hari demi hari, tahun ke tahun, bertambah terus. Nah, sampai sekarang ini mereka banyak mengadu kepada pemerintah luar, seperti contohnya pemerintah desa, tetapi belum ada tanggapan yang mereka sampaikan terhadap suku Punan tersebut. Itulah alasannya salah satu masyarakat ada yang membangun rumah di tengah hutan agar bisa menghindari ataupun mengurangi pekerjaan mereka. Lalu masyarakat Punan mengatakan bahwa memang mereka itu orang Punan tidak bisa keluar dari hutan, tetapi harus ada perlakuan khusus dari pemerintah bagaimana cara membantu Punan ini di hutan. Memang Punan tidak mau mengeluarkan diri dari hutan untuk mempertahankan wilayah, tetapi kalau memang ada pelayanan yang masuk ke dalam wilayah Punan, masyarakat Punan akan tetap menerima, jadi tetap mengikuti zaman modern. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang suku Punan yang berada di Pulau Kalimantan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan ataupun juga yang melihat video yang saya tampilkan. Jika ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.